Hai guys, welcome back with me, Katarina Siena. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana cara mengelola stres atau mengatasi stres dalam hidup kita. Sebelum pada tahap bagaimana cara mengelola stres, kita harus mengetahui dulu apa sih itu stres. Oke, kalau gitu aku akan coba jelasin sedikit mengenai pengertian stres ya Bu. Oke, stres merupakan reaksi tubuh seseorang baik secara fisik ataupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang atau diri kita menyesuaikan diri lagi. Nah, stres tuh bisa terjadi karena adanya tuntutan atau tekanan yang lebih besar yang diberikan kepada kita. Dan stres ini juga sudah jadi hal yang wajar dan sudah pastilah dialami oleh semua orang dari waktu ke waktu. Nah, stres sendiri juga bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Oke, kira-kira itu secara singkat ya pengertian tentang stres. Selanjutnya adalah penyebab stres. Yang pertama, yang pasti karena berada di bawah banyak tekanan. Sebagai contohnya kan kita sebagai mahasiswa pasti banyaklah ya tekanannya. Contohnya ya banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen dan belum lagi tugas-tugas tersebut memiliki tenggat waktu atau deadline yang mepet dengan tugas lainnya. Itu biasanya membuat kita merasa tertekan dan jadinya stres. Lalu yang kedua, kita khawatir akan sesuatu. Sebagai contohnya, bisa juga ketika kita akan menghadapi suatu perlombaan, misalnya H-1, kita sudah kayak merasa kayak takut gagal dalam lomba tersebut, sehingga kita tidak bisa tidur, terus kayak jadi overthinking lah ya bahasa sekarangnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, karena memiliki tanggung jawab yang besar. Ini mungkin biasanya dialami oleh orang-orang dewasa atau seorang kepala keluarga atau orang yang bekerja di suatu perusahaan atau dimanapun lah ya. Itu terjadi karena jika misalnya seorang bekerja sebagai sales, pasti kan memiliki target dalam pekerjaannya dalam satu bulan, misalnya harus mencapai 50% atau gimana gitu. Terus kalau misalnya tidak mencapai 50% pasti kayak dapat kena denda gitu ya, belum lagi diomeli oleh atasannya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang penyebab stres. Lalu selanjutnya gejala stres. Gejala stres ini yang bisa terjadi adalah kita merasa mudah tersinggung dan mudah marah kepada teman kita atau kepada keluarga kita atau orang tua kita gitu ya. Lalu yang kedua, bertindak secara agresif dan defensif. Yang ketiga, merasa selalu lelah atau capek. Yang keempat, sulit berkonsentrasi dan menjadi pelupa. Yang kelima ya, otot menjadi tegang serta kepala kita merasa sakit, pusing dan kayak berat gitu loh, kayak berasa ada bebannya gitu ya. Nah, itu tadi gejala tentang stres yang biasa dialami. Kalau saya sendiri biasanya kalau gitu tuh kepala itu rasanya kayak capek, berat gitu ya, pusing banget gitu pokoknya. Oke, kalau gitu gimana sih cara ngelola stres dalam hidup kita supaya kita bisa melewati lah masa-masa stres tersebut gitu ya. Yang biasa saya lakukan untuk menghadapi atau cara saya mengelola stres dalam hidup saya dengan melakukan olahraga. Ya, olahraga kan tidak harus yang mahal-mahal, harus ke tempat gym atau harus pakai personal trainer gitu, nggak harus kan. Kita bisa melakukan olahraga di mana saja dan kapan saja, bahkan di rumah pun kita bisa. Ya mungkin olahraga yang paling simpel ya jalan kaki, kan bisa muter keliling kompleks rumah, itu kan juga sudah
termasuk olahraga gitu. Dan olahraga pun bisa dilakukan minimal 15 menit sampai 30 menit dalam sehari. Ya usahakanlah seminggu bisa sampai 3 kali, itu sudah cukup baik gitu ya. Tapi kalau misalnya jalan-jalan gitu kan, kita ketemu dengan orang lain, kita menyapa, kita ngobrol, itu juga sudah bisa mengeluarkan yang beban-beban yang ada di kepala kita tadi gitu loh. Karena kita melakukan kontak sosial, kita melakukan relasi dengan orang lain gitu loh. Hal tersebut juga bisa mengurangi rasa stres yang sedang kita hadapi tadi. Lalu saya juga melakukan kegiatan yang saya senangi atau hobi saya maksudnya. Kalau kemarin sih, kalau misalnya saya stres mengerjakan tugas, saya tuh ngelihat ikan gitu kan, ngelihat ikan, dia kayak kasih makan ikan atau membersihkan akuariumnya, lalu menata kembali akuarium tadi, lalu ikannya yang tadi dimasukin lagi gitu. Itu kan juga sudah bisa melepaskan rasa penat yang ada di kepala gitu loh guys. Selanjutnya saya mendengarkan musik dengan tempo yang pelan, yang kayak enggak jedak-jeduk gitu lah ya. Pokoknya intinya yang bisa membuat kita tuh relax dan kayak pikiran kita menjadi tenang, terus kayak kita menjadi kayak sudah bisa menguasai diri lagi gitu ya. Kalau enggak ya dengerin instrumen musik gitu juga lumayan mengurangi rasa stres yang ada dalam diri kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharekan kepada teman-teman semua. Semoga video yang saya sharekan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.